Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Kini kami ajak Anda untuk melihat bersama data terbaru wabah kasus virus corona dunia yang kami himpun dari worldometers.info. Kita lihat datanya hingga hari ini jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 787.411 kasus. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama positif COVID-19, seorang ibu berusia 64 tahun beserta putrinya berumur 31 tahun. Halo, perkenalkan saya Vika Nurus Kameliawati dengan 3 digit NIM terakhir 020 dan rekan saya Putri Maya Artanti dengan NIM 261 dari kelompok 10 kelas 4B Kesehatan Masyarakat. Oke, di video kali ini kami akan membawakan sebuah video pembelajaran tentang pencegahan atau mitigasi bencana non-alam yaitu COVID-19. Penasaran kan sama isi materinya? Yuk simak video berikut. Menurut Kemenkes RI, tahun 2020, COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, mulai dari gejala ringan, sedang, sampai berat. Penyakit ini merupakan zoonosis yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada November tahun 2019. Kasus corona pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Mensesnek Pratikno, dan Seskap Pramonoan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa varian COVID-19, di antaranya yaitu terdapat virus COVID-19 varian Alpha, virus COVID-19 varian Beta, dan virus COVID-19 varian Delta. Kemunculan beragam varian COVID-19 disebabkan adanya proses mutasi. Proses mutasi dapat terjadi karena respon virus terhadap perubahan lingkungan. Proses mutasi ini yang menimbulkan varian baru dan kemunculannya dipantau oleh para ahli dan organisasi kesehatan di dunia. Kepala Dinas Kesehatan Semarang, Abdul Hakam mengakui jumlah pasien COVID meningkat pesat dalam sehari. Data terbaru pada Rabu siang, jumlah pasien bertambah 88 orang. Karena kita berkuliah di Semarang, tentunya kita juga harus tahu nih COVID-19 yang ada di Semarang. Menurut website Siaga Corona Kota Semarang, total kasus terkonfirmasi COVID-19 dari tahun 2020 hingga sekarang terdapat 127.114 kasus. Penyebab utama dari COVID-19 adalah terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini menyebar melalui percikan air liur, sentuhan tangan atau wajah yang terkontaminasi, atau melalui benda yang terkontaminasi. Virus ini kemudian masuk ke tubuh dan menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai COVID-19. Berikut ada cara penularan virus ini yang meliputi tes respirasi, kontak langsung, dan permukaan yang terkontaminasi. Nah, kemudian bagaimana sih analisis dampak COVID-19 ini apabila kita lihat dari sisi kesehatan, sisi sosial maupun sisi ekonomi? Yang pertama, dari sisi kesehatan. Berdasarkan data yang dirilis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Rabu sore kemarin, dalam waktu sehari tercatat adanya penambahan 35.867 orang terinfeksi COVID-19. Hal ini membuat akumulasi pasien COVID-19 sudah mencapai 3.532.567 kasus sejak awal pandemi. Kita dapat melihat bahwasanya adanya lonjakan kasus kesakitan dan kematian akibat COVID-19 dan juga lonjakan kasus kesehatan mental seperti stres dan juga depresi. Yang kedua, dapat kita analisis melalui sisi ekonomi. Kita dapat melihat bahwasanya adanya pembatasan sosial dan perubahan pola hidup. Contohnya, munculnya budaya baru seperti bekerja dari rumah atau WFH, sekolah daring, kemudian juga kebiasaan menjaga jarak dan memakai masker. Kemudian yang ketiga, dampak dari sisi ekonomi. Kita dapat melihat adanya pengangguran dan penurunan gaji karyawan akibat adanya PHK massal. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pencegahan atau upaya mitigasi yang dapat kita lakukan ketika terjadi bencana COVID-19. Sebelumnya, yang harus kita ketahui upaya mitigasi adalah semua tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko, dampak, atau akibat buruk dari suatu bencana.
baik itu bencana alam maupun bencana non-alam. Tujuannya adalah meminimalisir kerusakan dan korban sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Nah, kemudian bagaimana sih upaya pencegahan atau mitigasi bencana COVID-19 ini? Yang pertama, jika kita lihat dari pencegahan penularan yang dapat kita lakukan adalah sosialisasi protokol kesehatan, pembatasan sosial yang terdiri dari PPKM dan PSBB, dan yang terakhir yaitu testing dan screening. Kemudian yang kedua, apabila kita lihat dari penguatan sistem kesehatan yang dapat kita lakukan adalah peningkatan kapasitas rumah sakit, pengadaan alat pelindung diri atau APD, dan juga vaksinasi. Kemudian yang ketiga, apabila kita lihat dari pengendalian kasus aktif yang dapat kita lakukan adalah isolasi mandiri dan terpusat dan juga perawatan pasien. Setelah ditetapkan sejak 2020, pemerintah resmi mengakhiri status pandemi COVID-19 di Indonesia mulai Rabu 21 Juni 2023. Pengumuman ini disampaikan Presiden Joko Widodo. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Walaupun WHO sudah menyatakan pandemi COVID-19 itu selesai, ingat, kita juga harus selalu waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya teman-teman. Kasus COVID-19 belum benar-benar hilang dari lingkungan kita. Ternyata masih terdapat banyak berita yang menyatakan ada COVID-19 varian terbaru. Misalnya COVID-19 varian XXB. Tapi jangan begitu khawatir ya teman-teman, karena jika kita menaati peraturan dan juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik dan benar, pasti kita akan terhindar dari virus tersebut. Nah, itu adalah pemaparan video dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sadar bencana dan juga upaya penanggulangan, pencegahan, dan mitigasi bencana COVID-19. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Bye-bye.